الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأزواجه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita pun dianugerahkan oleh Allah kekuatan, kemudahan dan kemampuan untuk kiranya bisa menggunakan segala nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila mampu kita melakukan ibadah dengan nikmat yang diberikan, maka sungguh amat beruntunglah kita. Tapi bila nikmat diberikan kita pakai hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, melakukan dosa dan maksiat, sungguh rugilah kita. Sebab yang diberikan Allah cuma sementara amal perbuatan kita itulah yang selamanya. Jadi kalau begitu rumusnya, manfaatkan yang sementara untuk mendapatkan yang selamanya. Kaki kan cuma sementara, ada masa dia kuat berjalan, tapi langkah-langkah dengan kaki itu dikekalkan Allah sampai kiamat. Harta yang kita punya cuma sementara, tapi apa yang kita belanjakan dengan harta itu, itulah yang selamanya. Sampai tubuh kita pun cuma sementara, ada masanya bergerak ini. Tapi semua perbuatan yang dihasilkan oleh tubuh itu, itulah akan selamanya. Maka beruntunglah orang yang mampu memanfaatkan yang sementara untuk menghasilkan yang selamanya. Makanya dalam surah Al-Kahfi 6 sering kita ulang-ulang ini ayat, Allah menyatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan keturunan itu cuma perhiasan dunia saja, tapi yang kekal di sisi Allah itulah amal-amal soleh, dan itulah sebaik-baik harapan dan sebaik-baik balasan. Makanya sekelas Nabi Sulaiman saja yang begitu banyak nikmat diberikan, meminta dia kepada Allah supaya nikmat yang diberikan menyebabkan dia bisa beramal ibadah. Itu terkenal doanya dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wadkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ya Allah kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Tolong aku ya Allah untuk bisa mengerjakan amal soleh dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan masukkan aku ya Allah dengan rahmat-Mu kepada golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ini artinya dia sadar semua kehebatan pada dirinya itu cuma sementara. Di sana ini di atas angin, punya harta yang berlimpah, kerajaan yang besar, bisa menundukkan jin, itu cuma sementara. Tapi kalau dengan itu dia bisa beramal, dia mendapatkan yang selamanya. Sehingga nikmat Allah yang besar kepada kita dalam hidup ini adalah bila Allah memberi kita kemudahan untuk
beribadah, itulah nikmat yang besar. Maka beruntunglah orang yang kalau hidupnya dimudahkan Allah untuk beribadah, sebab itulah akhirnya yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diperkuat ya sama hadis Nabi perawinya Imam Abu Dawud tentang sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah beliau untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Itu menunjukkan bunyi hadis tadi kita minta tolong. Berarti semua amal ibadah yang bisa kita kerjakan itu anugerah pemberian Allah kepada kita. Nah, makanya sudah beramal ibadah pun tetap memandang amalnya anugerah Allah, bukan sebagai kemampuan dan kehebatan dirinya. Nah, kalau kita pandang ini amal kita ini sholat, puasa, zikir, haji, umrah, baca Quran, kalau itu kita pandang kepada diri kita, kepada kemampuan kita, nanti muncul penyakit. Nama penyakitnya ujub. Apa ujub? Kagum pada dirinya. Hebat aku nih ya, walaupun udah usia kayak gini, gak pernah aku gak ke masjid. Itu udah kagum. Jauh aku rupanya, otakku cerdas rupanya, bisa ku hafal banyak. Itu namanya ujub. Harusnya tak kalah dilihatnya amalnya, ingat dia sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau buat aku sholat. Alhamdulillah ya Allah, Kau tolong aku tiap malam bisa tahajud. Alhamdulillah ya Allah, Kau tolong aku bisa sedekah. Berarti diakuinya amal dia Allah yang kasih. Kalau yang pertama tadi dianggapnya amal dia kemampuan dirinya. Nah, itulah paling bahaya. Kalau sudah kita pandang amal kepada diri kita, awalnya ujub, kagum sama diri sendiri, barulah nanti akhirnya muncul rasa besar di hati akan amal yang dilakukan. Itulah namanya sombong, takabur. Nah, maka mohon maaf, penyakit-penyakit ahli ibadah itu sombong. Dia banyak ibadah, bagus, tapi menganggap dirinya lebih hebat dari orang. Itu yang bahaya. Pulang dari masjid, nengok orang nggak ke masjid, nanti berkata-kata ini kerat-kerat orang, boleh surga. Itulah kesombongan. Jadi artinya jangan merasa hebat dengan amal ibadah, tapi ibadah yang dikerjakan itu disyukuri kepada Allah. Itu merupakan nikmat yang besar dari Allah untuk kita. Biar terjaga amal ini, jangan nanti di hadapan Allah kita anggap sudah banyak beramal, ternyata amal kita terhapus kena ujub dan kesombongan pada diri kita. Artinya, jadi makanya banyak-banyaklah berdoa, minta sama Allah supaya kiranya kita dimudahkan Allah untuk bisa beramal ibadah. Pertanyaan sedikit masa doa. Apakah doa yang kita lantunkan setiap hari ini, apakah doa kita pasti makbul atau belum? Apakah doa kita ini pasti makbul atau belum? Kira-kira gimana? Ibu kan doa, kita berdoa, ini doa kita itu pasti makbul atau? Mari kita jawab. Buka pertama surah Al-Mu'min ayat 60. Yang kedua surah Al-Baqarah di ayat yang ke-186. Ini kan tentang doa. Di Al-Mu'min ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berfirman Tuhanmu, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya. Niscaya itu artinya pasti aku kabulkan. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau kita buka lagi Al-Baqarah 186, wa idza
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku yang Muhammad kata Allah bertanya kepadamu tentang aku itu artinya Allah, maka katakan sama dia, aku ini dekat, artinya Allah dekat. Dekat di situ maknanya adalah dekat dalam pengetahuan Allah. Maksudnya adalah tidak ada makhluk yang diciptakan Allah yang tidak dalam pengetahuan Allah. Semuanya di hadapan Allah terang benderang tanpa ada yang tersembunyi. Ambil contoh lah, ibu dengan suami dekat atau jauh? Dekat kan? Satu rumah, tidur sama, makan sama, undangan sama, jalan sama, itu kan dekat. Nah, pertanyaannya, bisakah ibu sembunyikan sesuatu dari suami? Bisa bu? Mau jawab di depan dia, sempat belum bisa. Dengar suami kan, oh nanti pulang ditanya lah apa yang kau sembunyikan. Nah, yang penting bisa kan? Sama